ketika duduk, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir, ya, tapi kita sama ketika duduknya. Yang dimaksud di sini tasawuf awal dan tasawuf akhir, tapi kita bicaranya tasawuf akhir. Sunnah tangannya diletakkan di lutut, ya, kedua tangannya sunnah. Di atas paha mendekati lutut. Artinya di atas lutut itu sejajar, ya, dengan lutut. Tangan kiri dulu nih. Jadi tangan kiri ini posisinya sejajar dengan lutut. Jadi kalau ini lututnya nih, maka lututnya sejajar, ya, begitu. Jangan diginin loh, sunnah masih digenggam lutut. Sunnahnya sejajar. Kita contohin. Habis sejajar, ya, maka tangan kirinya dibuka, jangan digenggam begitu, tapi dibuka begitu. Habis dibuka maka dirapetin, jangan begini begitu. Kalau begini nanti acak-acakan tuh. Yang jempol nggak ke arah kiblat, yang telunjuk udah nyerong, ya. Makanya kalau begini tuh lurus dia ke kiblat, dia rapetin, rapet. Jangan. Tapi ini kita lagi ngomongin sunnah begitu. Ini babnya bab sunnah. Jadi kalau ada orang begini nggak usah diomelin, ya, karena kita lagi ngomong sunnah begitu. Kecuali ada orang tasawuf akhir kagak duduk nongkrong, ya, nah itu gue omelin, lu ngapa? Ya, gue bisulan, nah, ya, bisulan lain dah begitu. Karena itu mah pokok duduk. Kita lagi ngaji sunnah, tirangnya. Itu tangan kiri nih, tangan kirinya. Jadi di atas lutut, jajar, dibuka dan dirapetin. Sementara tangan kanannya digenggam dari awal tuh, dari mulai at-tahiyatu digenggam begitu. Tapi genggamnya ada caranya, digenggam. Mana tuh? Ya, digenggam kecuali ada yang tidak digenggam begitu. Yang pertama itu telunjuknya dilepas sejajar dengan lutut. Lutut nih, misalnya ini lutut, ya, video dilepas. Jadi tangan tunjuknya dilepas. Dengan posisi jempol ada, ya. Jadi kalau bicara jempol itu ada dua ajarannya. Yang pertama, jempol ditempelin di jari tengah, ngolong. Nih jempol nih namanya ngolong nih. Nih tempel di jari tengah nih jempol, ya, namanya jempolnya ngolong tuh. Ini yang pertama begini, begitu. Yang pertama boleh, ya begini juga boleh sih, ya, yang penting asal jangan mojok temennya aja, ya. Jadi ribut. Kan kita malah lagi ngomongin sunnah begitu. Jangan baca rawimah nangis gitu. Sunnahnya mah orang dikerjain. Sunnah. Yang kedua yang paling gede,
jempolnya buat nunjang telunjuk. Nih jempol nih, tahu jempol kan ya? Iya. Tangannya jempol semua. Iya. Digecekin semua kali. Nih jempol nih nunjang jadi telunjuk. Nih ada keretanya telunjuk nih. Mas pegain tuh situ tuh, dia tuh tempelin tuh jempolnya. Jadi ngebentuk angka 53 begitu. Mana 53? Di 3 nih 5 kan 3 Arab tuh gitu. Nah, ada kakinya. Nah ini yang bener nih 5. Kalau bentuk 53 maka lapatnya jadi lapat Allah. Mana lapat Allah? Nah, ini alif, lam, ha. Begitu. Itu yang paling tinggi, jempolnya tunjuknya ditunjang sama jempol. Begitu. Belum diangkat belum? Ya. Belum. Nanti tunjuknya diangkat pas illallah. Begitu, diangkat tuh. Di terakhir dah diangkatnya. Jangan tinggi-tinggi ngangkatnya. Biar kata subuh begini, jangan tinggi-tinggi ya. Subuh kan biar disiram juga masih gini aja nih ya. Jangan ada ya. Masih begini enggak ada. Mulai doyo. Emparel paham kan? Yang masih bocah itu ya. Itu parel ya. Jadi ngangkatnya rada miring tuh ke bawah begitu, biar kata subuh yang begini ya. Ya, yang itunya mah nggak apa-apa begini ya. Ininya agak tuh turun ya ke bawah. Miring. Batal sholatnya geraknya banyak. Mata kita ngeliatin telunjuk terus sampai salam. Maka pas salam tuh tangannya dilepas, dibuka tanpa digerakkan atau digoyang-goyangnya. Kan ada tuh orang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu begitu tuh ada di tempat kita, ada tuh begitu ya. Ini maksudnya mau minta kasih duit gitu, kasih duit cepet gitu ya. Jadi nggak usah dibalik-balik tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak usah dibalik nih. Takutnya disangka nari piring doang. Usah dibalik-balik. Nggak usah goyang kayak orang apa, goyang kanan goyang kiri, Gus. Di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Ya, makamnya nggak jauh dari Masjid Siti Aisyah ya, di Tanim. Paling 7 kilo. Yang kemarin sempat juga ke makamnya. Alimnya baik. Dekat dari Tanim nih. Iya, nggak jauh. Banyak meriwayatkan hadis Ibnu Umar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qa'ada litasahudi wa da'a yadahu yusra ala rukbatihi yusra wa wada'a yadahu yumna wa ala rukbatihi yumna wa aqada salasatan
wa khamsina wa asara bisababati. Kata Ibnu Umar, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu manakala beliau duduk tasawuf awal maupun akhir, maksudnya tasawuf akhir, Nabi itu meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, begitu. Jadi ulama itu nggak ngarang-ngarang, ada dasar hukumnya, begitu. Nulis itu. Sedang tangan kanannya itu ditaruh di atas lutut kanan, begitu. Dengan posisi kata Ibnu Umar itu menghitung angka 53 tadi, dan jari telunjuknya isyarat. Artinya isyarat ini diangkatnya 1 kali, jadi jangan digoyang-goyangin, ya, makruh ngurangin ganjar kalau digoyang-goyangin. Tapi nggak batal ya, kalau batal tuh kasihan yang sholatnya begini-gini tuh ya, berarti batal mulu sholat dia. Ada nggak yang begini tuh sholatnya? RT enggak tuh gitu teh, agak kalau batal repot tuh, kalau subuh tuh goyang-goyang yang punyanya tuh bisa batal. Jadi isyarat ya, jadi Nabi itu bentuk angka 53 kayak tadi, jempolnya tuh di geretan tunjuk-tunjang tuh, ntar pasti ilallah baru diangkat sekali doang. Maka dari mana jari telunjuk ini goyang-goyang tuh? Saudara kita tuh ada sebagian kalau nunjuk tuh goyang-goyang gitu. Ada juga goyang-goyang mah di dangdutan telunjuknya ya, bukannya sholat. Karena ada riwayat dari Imam An-Nasai dari Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala, kata Wa'il, summa rafa'a usba'ahu fara'aituhu yuharrikuha. Kemudian Nabi mengangkat jarinya dan kulihat digerakkan, begitu. Ini jadi mereka ambil dalil ini digerakkan tuh, digerak-gerakin begitu. Nih dari ambil hadisnya dari sini, yang pada gerak-gerak tuh biasanya yang kakinya cungklang-cungklang ya, kaki celana. Ini juga. Gitu. Enggak ada yang juga bilang, ada juga anak gaul dari sini. Dari sinilah tuh dari tadi orang tangannya telunjuknya digerak-gerakin begitu, digerakkan. Termasuk Imam Malik dalam mazhabnya, Imam Malik jarinya telunjuknya itu digerakin dari awal sampai akhir. Kalau dia Imam Malik tuh dari awal sampai akhir begini terus tuh. Dari mana? Dari hadis tadi. Begitu. Kalau mazhab Hambali lain lagi gitu. Dijelaskan oleh Ibnu Abidin ya, digerakinnya pas ada kalimat Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, diangkat tulis, turun lagi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi, diangkat lagi, turun lagi, Mahambali macam assalamu alayna ayyuhan nabiyyu warahmatullahi, diangkat lagi.
Nanti pas asyhadu alla illallah diangkat lagi, turun lagi. Pokoknya ada kalimat Allah diangkat, turun, angkat turun. Begitu. Dari mana? Dari hadis tadi, dari Wa'il bin Hujr. Karena melihat Nabi itu digerakkan. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama enggak, jari telunjuk tidak digoyang-goyangin gitu. Enggak. Dia angkatnya satu kali doang. Begitu. Mayoritas ulama, termasuk mazhab kita Imam Syafi'i. Begitu. Kayak ulama Albani di dalam sifat salatin Nabi mengutip hadis Wa'il bin Hujr itu, dia itu doang dikutip, enggak, padahal dalam hadis nunjuk tuh enggak cuma itu hadisnya, tadi dari Ibnu Umar ada gitu. Yang kedua dari Wa'il bin Hujr, hanya salah menafsirkannya aja, menggerakkan. Kalau menggerak-gerakan baru tuh goyang-goyang, kan menggerakkan doang. Begitu. Kalau Albani cuma itu doang, Ibnu Hujr dia pakai, maka digerak-gerakkan tuh tangannya. Ada riwayat dari Imam Abu Dawud dan juga Imam Nasai, Imam Ahmad bin Ambad, dari Abdullah bin Jubair, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiru bisababati wa la yuharrikuha wa la yujawizu basaruhu isaratahu. Kata Sayyidina Abdullah bin Jubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu isyarat, bukan menggoyang-goyangkan. Isyarat dengan telunjuknya saat illallah begitu. Jadi isyarat doang illallah, dengan tidak menggoyang-goyangkan telunjuknya. Jadi jelas bahasanya tuh, ya isyarat doang begitu. Wa yuharrikuha, dan matanya tidak melewati telunjuknya begitu. Jadi ini juga menjadi dalil bahwa telunjuk itu, mata tuh memandangi telunjuk sampai salam. Wala yuharrikuha, matanya tidak lepas, tidak lebih memandang daripada telunjuknya. Ada juga dalilnya dari Sunan An-Nasai, Imam Abu Dawud, dari Sidina Numair bin Al-Khuzai. Numair Al-Khuzai, kata beliau, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadi'an dira'ahul yumna ala fakhidihil yumna rafi'an usbu'ahu as-sababata qad hana syai'an. Kata Sayyidina Numair Al-Khuzai, aku lihat dengan dua mata kepalaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat duduk tasawuf akhir meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan. Diangkat Nabi punya telunjuk tuh, diangkat telunjuknya dan dimiringin sedikit. Ini sedikit. Jadi jangan diangkat sampai ke atas begitu. Ya boleh, ya nggak usah diomelin kalau orang begini ya. Gitu. Demikian kata Ibnu Umar bin Khattab dalam Sahih Muslimnya, juga Imam Muslim. Kata beliau, innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabada asabi'ahu kullaha wa asara bi usbu'ihi
Nabi itu menggenggam semua tangannya yang kanan, namun telunjuknya diangkat isyarat tadi, angka 53. Jadi banyak hadis tadi itu yang diriwayatkan tentang isyarat. Jadi isyarat doang, satu sekali, bukan menggerak-gerak. Jadi yang gerak-gerak itu tadi dari hadis Sayyidina Wa'il bin Hujr, itu yang dia pakai hadisnya hadis itu digerak-gerak. Jadi banyak tadi itu hadis tentang isyarat. Sampai Imamul Baihaqi di dalam sunannya, Sunanul Baihaqi, menjelaskan bahwa kalimat yang ada di dalam hadis Wa'il bin Hujr maknanya menggerakkan itu bukan menggoyang-goyangkan sebenarnya, begitu. Akan tetapi berisyarat diangkat ketika illallah. Sama sebenarnya hadisnya, cuman salah nafsirin doang. Udah gitu dia pakai cuma satu itu doang, yang Ibnu Umar nggak dipakai, Abdullah bin Jubair nggak dipakai, dia nggak pakai, dia gerak-gerak. Jadi sebenarnya nggak ada hadis yang bertabrakan dengan yang lainnya, dengan Ibnu Wa'il, karena tafsirnya tadi dari Sunan Baihaqi, maksudnya itu isyarat juga terkait dengan telunjuk. Jadi nggak usah digoyang-goyangin begitu. Andai ada orang sholat telunjuknya digoyang-goyangin, tetap sah begitu, tetap sah. Ya, walaupun ada pendapat ulama batal begitu, tapi Imam Nawawi mengatakan cuman makruh aja orang yang gerak-gerakin telunjuknya, nggak sampai batal begitu. Dan telunjuk diangkat tuh bukan pada asyhadu alla begitu, tapi ketika illallah diangkat begitu. Maka kita ketika itu menghayati maknanya begitu dengan keimanan kita. Al iman i'tiqadu bil qalbi atau bil janabi wa qaulu bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman itu begitu. Ngucapin meyakini dengan hati, ngucapin dengan lisan, dan berbuat dengan amal, perbuatan. Dan keyakinan itu didukung dengan isyarat telunjuk itu diangkat, maksudnya angkat satu. Dan dalilnya lil ittiba'i, itu mengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi Nabi itu sahabat itu nyontoh sholat itu ngelihat Nabi langsung begitu. Jadi nggak ngarang-ngarang sahabat begitu, ngelihat Nabi. Dan memang Nabi suruh, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat begitu. Sampailah kepada kita. Wa ijamatuhu, sunnah jari telunjuknya jangan diturunin sesudah diangkat begitu. Karena tadi mazhab Malik tuh setiap kalimat mazhab Hambali setiap kalimat Allah diangkat turun, angkat turun, angkat turun gitu. Jangan diturunin. Karena kata Abdullah bin Jubair di dalam Sunan Abu Daud,
tangannya diangkat terus dan matanya Nabi itu tidak melewati wala yuharrikuha daripada telunjuknya. Sampai kapan? Begitu. Kalau orang tasawuf awal maka sampai dia diri mau rakaat 3 maka ini dilepas. Kalau masbuk imamnya salam dia lepas, dia diri. Jangan sampai diri masih begini baik begitu. Ya, dilepas. Ini telunjuknya. Kalau tasawuf akhir maka begitu salam telunjuknya dilepas. Dilepas itu maksudnya ditaruh tuh tangannya di atas lutut sejajar kayak tangan kiri. Pas salam. Pas assalam tuh. Ya. Jangan nunggu salam selesai. Ya. Lalu apakah di luar sholat itu sunnah tunjuk tuh diangkat ketika nyebut illallah. Abdul zikrim palam annahu la ilaha illallah. Ya. Maka wala yusannu rabbuha. Tidak sunnah jari telunjuk diangkat ketika baca illallah di luar sholat. Jadi enggak sunnah. Tapi boleh kalau mau ngangkat. Cuman kagak sunnah. Kenapa enggak sunnah? Nah, karena tidak ada datang ajaran dari nabinya, tidak dinukilkan dari nabinya, begitu. Tapi andaikan kita illallah angkat jari, ya, ada tunjuknya diangkat, enggak apa-apa. Tapi yang sunnah tuh ketika sholat. Sunnah matanya memandang telunjuknya ketika telunjuknya diangkat. Jadi memandang ini orang sholat tuh ada dua. Yang pertama dari mulai takbir itu maka sunnah matanya mandangin tempat sujud, di mana jidat bakal ditempelin di situ. Tuh. Yang kedua memandang telunjuk ketika telunjuknya diangkat pas baca illallah. Sampai kapan tuh mata ngelihat itu? Sampai telunjuknya turun. Kalau telunjuk turun itu berarti baca tasawufnya udah selesai. Kalau baca sampai bil alamina innaka hamidum majid sampai situ. Kalau tambahin doanya sampai wal maghrib wal ma'sam. Tambah lagi la ilaha anta, tambah lagi ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinik. Ya, panjang kalau mau terusin nggak apa-apa. Turun itu, maka matanya balik ngelihat tempat sujud lagi. Begitu. Itulah diantara sunnah-sunnah duduk tasawuf akhir. Yang pertama sunnah duduknya tawarruk, yang kedua sunnah tangannya ditaruh di atas lutut, ya, sejajar dengan lutut. Yang ketiga tangan kanannya tadi kirinya dilepas dan digenggam dan dirapetin. Tangan kanannya digenggam dengan jempolnya nunjang telunjuk. Sunnah ketika nyebut illallah telunjuknya diangkat dan dimiringkan begitu, agak miring ke bawah. Dan sunnah matanya mandangin telunjuknya begitu, telunjuknya. Jangan telunjuk orang. Iya, kalau telunjuknya jempol orang, telunjuknya jempol telunjuk dia aman, jadi kurang khusyuk. Ya. Dan sunnah kalau udah salam tangannya diturunin, begitu, turunin. Dan kalau yang temennya tangannya gerak-gerak, gak usah dipegangin,
pegangin gitu. Jangan. Tunjuk-tunjuk dia biarin. Jangan. Itu diantara sunnah-sunnah tasawuf akhir. Dengan ini selesailah rukun sholat yang ke-12.